Tuh ngapain? Jadi kita mau ngobrol, kita mau masak. Kan bukan kontennya chef Renata. Oke, halo teman-teman, balik lagi di Ada Kala Podcast. Well, kali ini di episode ketiga ini, gue sama temen gue Nitya. Assalamualaikum. Nah, jadi temen gue ini, kita kok kayak ngobrol kamera ya, kita kebetulan ngobrol berdua. Nah, jadi gini, di episode ini nih, Anitya ini teman dari SMP. Jadi kalau dari SMP berapa tahun ya? 6 tambah 3, 9. Ya sudah 9 tahun. 10. Kok ditawar sih? Sudah tahun. Nah, jadi apa ya? Anitya ini sekarang anak Universitas Hukum lagi, gue kenapa sih? Anak Fakultas Hukum Universitas Anda dulu. Enggak lah. Nah, kali ini gue mau bahas apa ya, sesuatu yang pernah gue alami sama Nitya. Karena sempat gue waktu itu, kita langsung aja ya. Apa Nitya mesti hello dulu sama siapa? Nggak usah lah ya, mereka juga gak bakal jawab. Jadi ada yang kenal. Nanti kalau misalnya ada yang mau lihat Anitya ini muka Anitya, nanti aku share ya. Dia biasanya yang berbulu-bulu gitu. Follow IG aku aja lah. Awalnya oke, teman-teman, gue disclaimer lagi, Ada Kala Podcast ini bukan berdasarkan expert, tapi ini pembahasan kita berdasarkan pengalaman kita aja dan mungkin relate ke teman-teman semuanya. Jadi nggak boleh salah menyalahin, kalian boleh setuju sama opini aku dan Anitya, boleh nggak, karena kan itu based on the experiences ya nggak. Nah terus jadi kayak gue sempat waktu itu gue pindah sekolah, gue ketemu Anitya ketika kelas 2 SMP. Iya nggak sih? Iya. Berarti aku teman pertama kan yang ada di sekolah baru. Iya, teman pertama. Nah, dulu tuh aku kan dari kampung tuh. Ya. Dari kampung Ke kampung lagi. Dari kampung ke kampung lagi, guys. Nah, dari ini kayak lambang IKEA ya. iya kayaknya. Ini juga. Ya guys, Iya, ini balik ke lambang topik. IKEA kan. Ini lambang apa sih? Ini lambang ini gak sih? Kartun-kartun gitu. Udah lah nggak jadi. Nah, jadi kayak isu yang kamu tau nggak kenapa aku undang sekarang? Tahu. Atau aku juga nggak tahu. Ya udahlah kita pulang yuk. Alright. Nah, jadi kayak ya? Lu tau nggak? Ketika kan ini informasinya tadi, dia ini temen pertamaku ini di SMP kan. Sebutin SMP-nya dong. SMP. Nanti kalian searching aja pasti nggak ada. Pembagian anak-anak pintar ke yang nggak pintar gitu. Nah, jadi dari situ aja tuh Klasifikasikan. udah diklasifikasikan sendiri gitu. Nah, jadi ketika aku dulu dari Sumbar, aku tuh dari SD tuh, ini nggak sombong ya sebenarnya, aku selalu juara guys. enggak nah, alhamdulillah selalu ranking gitu. Nah, jadi tapi nggak ada Di kelas cuma 2 orang. nggak sama soalnya private school. Nggak gitu dong. Nah, maksudnya dari SD sampai kelas 1 SMP itu aku selalu ranking 1, 2, sama 3. Nah, jadi itu tuh kayak nggak aku sama sekali nggak punya pengalaman dan nggak pernah punya pikiran untuk kayak aku pintar, orang ini bodoh. Nggak gitu, nggak pernah. Tapi kayak ya udah, nilai gue bagus di sini, udah cukup gitu kan. Nah, ketika gue pindah ke kampung satunya, itu bukan kota guys, itu kampung juga. Lebih kampung lagi. Ke kampung satunya itu ternyata ada pembagian kelas. Nah, pertama datang itu nih, sebelum masuk kelas itu, aku diajak ke labor bahasa. Diajak ke labor bahasa, terus diujikan lagi. Kira-kira anak ini masuk ke kelas mana? Anjir, gue cuman kayak baru datang ke sekolah itu dikasih soal sekaligus dalam 2 jam. IPA, IPS, bahasa, iya semuanya tuh kayak sekaligus. Kayak hanya berdasarkan 2 jam itu aku ditentukan nilai kepintaran aku di mana. Paham nggak? Jadi nggak dilihat dari nilai dari sekolah sendiri? Enggak. Tapi aku disuruh ujian lagi, habis itu ujian
kayaknya sekitar 2 jaman, kayak 2 jaman gitu. Terus karena aku berpikir ya udah kayaknya ini nggak berpengaruh juga, gue bakal juga ditaruh di kelas 2 gitu kan, yang nggak ada title A B C. Ya, sebelumnya belum tahu kalau ada klasifikasi kelas A sampai F. Iya, nggak ada. Sebelumnya nggak tahu ada klasifikasi. Iya, ya udah gue kerjain aja seadanya gitu, mau nggak mau gue di rapor sebelumnya gue udah naik kelas 2, nanti berapapun nilai ini ya pasti gue tetap di kelas 2, pikiran gue dulu gitu kan. Tiba-tiba gue masuk kelas F and I don't know that F is the lowest class gitu, apa enggak sih? Iya. Terus aku pulang nih, pulangnya terus mama aku bilang masuk kelas apa? F, dengan santai gitu kan F. Terus astagfirullah, masuk kelas F, bodohnya kau lagi gitu kan. Terus aku kayak mulai memahami sistemnya gimana. Oh ternyata ada kelas A-nya toh. Oh ada ini. Nah ketika aku di F itu aku nggak, kayak kita tuh seolah susah banget menyentuh anak A nggak sih? Kayak anak A tuh ya Ibaratkan kasta, ada kasta tertinggi dan kasta terbawah gitu. Iya. Nah menurut lo gimana? Sebenarnya klasifikasi kelas A sampai F itu malah sekarang yang terbaru tuh udah sampai G. Anjir itu udah H malah A B C D ya Allah. Nah udah banyak banget kan. Jadi kalau sebenarnya sistem sekolah yang menganut kita dibeda-bedakan, A itu kelas unggul, kemudian yang paling terakhir itu kelas F itu kelas paling bawah, dilihat dari standarisasi nilai-nilai peserta siswa-siswa dan siswinya gitu kan di dalam kelas itu. Sebenarnya ini ngebuat mental anak-anak yang di dalam kelas itu tuh jadi tertekan. Kenapa? Berarti mereka sadar, aku masuk kelas F, oh berarti aku nggak mampu, berarti nilai aku tuh segini nih, nilai aku tuh segini, nilai aku rendah, berarti aku tuh dikategorikan anak yang di bawah rata-rata, seperti itu kan. Kemudian kalau kita di kelas F itu, berarti kan kita kayak mental kita sudah dibuat menjadi mental jatuh, kayak ya udah kayak mental anak-anak bodoh aja gitu ya. Udah aku masuk, kalau misalnya aku pintar nggak mungkin aku masuk F gitu. Pasti kita udah secara otomatis bilang kayak gitu. Sebenarnya pemahaman orang atau kepintaran orang masing-masing orang itu kan beda-beda ya kan. Ada orang yang pintar di bidang akademiknya seperti IPA, fisika dan sebagainya, yang bidang-bidang IPA gitu kan, hitung-hitungan, matematika. Ada juga orang yang pintar di seni. Iya. Nah, ada juga orang yang pintar di bagian sosialnya gitu kan. Nggak semua orang tuh bisa menguasai semua bidang gitu. Jadi klasifikasi kelas seperti itu sebenarnya ngebuat mental murid-murid di sekolah itu malah menjadi nggak bagus. Padahal di masa SMP itu kisaran umur berapa ya? 12 ya? Iya 12 sampai 14 ya mungkin. Dari kisaran umur itu tuh masa-masa puber kita ya kan, masa-masa pubertas kita dari masa kecil menuju ke remaja. Seharusnya di situ tuh mental kita tuh jangan dijatuhkan dengan cara klasifikasi gitu. Kenapa? Karena kayak jadi udah down aja gitu. Bodoh ya ternyata aku bisanya aku masuk kelas ini gitu. Sedangkan orang bisa masuk lokal A ini. Jadi orang-orang yang ada di lokal-lokal bawah tuh merasa kayak minder sendiri, padahal sebenarnya mereka tuh tidak sepenuhnya bodoh. Iya. Tidak sepenuhnya bodoh. Kenapa? Karena mereka punya skill masing-masing, punya cara belajarnya masing-masing, kemudian pemahaman cara menguasai materi masing-masing gitu kan, punya passionnya masing-masing kan intinya gitu. Kayak ketika kan ada anak yang nggak dapet percaya diri dari orang tua, dan they go to school gitu kan. Nah dia pengen tuh di sekolah tuh explore more about world gitu kan, apapun apa. Ternyata di sekolah pun dia udah diklasifikasikan, paham nggak? Ada pak ada orang tua yang kayak nggak nge-fuse anaknya, kayak dia tuh bahkan nggak tahu anaknya mau apa gitu. Nah makanya dia kayak ya udah nak sekolah aja, mungkin dari sekolah kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu bisa. Nah di sekolah juga kamu nggak bisa ini karena kamu di kelas F. Iya. Nah, jadi mentalnya udah jatuh di orang tua juga jatuh di sekolah gitu. Jadi kan bagi anak-anak yang kayak nggak semua itu dapat perhatian khusus dari orang tua gitu. Nggak semua juga kayak selalu bisa mempositifkan, ya udah kayak kalau gue di sini ya asal gue usianya masih labil ya kan, masih menuju remaja. Terus itu tuh ya itu secara umumnya ya gambarannya.
anak-anak yang di F tuh kayak gitu. Nah apalagi tuh yang menurut lu sebagai kan di F ternyata bukan anak-anak F tuh nggak semuanya bukan bodoh sebenarnya. tapi nggak semuanya bodoh, bukan itu artinya. Nggak semua anak F itu tuh mau ini kayak mau macam-macam belajar cuma buat dapat nilai doang gitu. Jujur ya, aku kan pernah ada 6 bulan waktu awal masuk kan 6 bulan di F, habis itu ambil rapor aku naik kelas kan, pindah langsung ke A kan. Aku lebih happy di F. Kan aku juga dapat ranking di F karena I enjoy learning di kelas itu gitu. Satu lagi, aku sudah terbiasa dengan orang mencontoh. Ketika aku di F, aku tahu teman-temanku kayak gini, aku belajarnya juga nggak terpaksa gitu. Nah, jadi ketika aku masuk itu, di otak aku adalah A is the highest class gitu kan. Terus dia itu adalah orang-orang yang selalu nilainya bagus dan tentu belajarnya itu hasil sendiri gitu. Ternyata ketika mereka terlalu di-pressure karena mereka kelas unggul, habis itu karena ada pressure itu mereka ngerasa gue harus dapat nilai nih. Dan kadang karena ada gue harus dapat nilai bagus gitu karena pressure itu, mereka tuh kayak nggak percaya diri sama usahanya sendiri apa enggak. Jadi dia menggunakan cara lain itu dengan cara menyontek. Nggak percaya diri dia dengan kayaknya gue nggak bisa nih, nggak bagus nih, gue nyontek aja deh gitu. Mungkin itu pula salah satu pendorong dia jadi nyontek gitu. Itu kan kayak bahkan di kelas aja itu kayak dari pressure-nya itu membuat orang-orang nggak percaya diri gitu. Nah itu pengalaman aku ya yang di A. Habis itu lingkungannya toksik gitu loh. Kayak nggak ada, ya udah anak ini sama yang ini, ranking ini sama yang ini gitu. Nah aku jujur aku orang masuk kelas unggul itu aku stres. Makanya aku balik ke F kan kalau kira Nah jadi itu sih pengalaman aja gitu. Untungnya kita itu selalu dapat teman-teman yang support. Walaupun anak-anak F itu apa ya, nakal sih sebenarnya, mungkin bukan nakal sih, lebih kayak frontal dan lebih berani bahkan lebih daripada A. Ya mungkin karena image yang dia pegang itu mungkin ya kan, yang ngebentuk image dia itu kan, dia sudah diklasifikasikan anak unggul, anak pintar, nggak boleh nakal gitu. Harus memegang word yang dia terima itu gitu kan. Nggak mungkin kan anak lokal unggul tuh nakal gini ngeberontak, melanggar aturan sekolah gitu kan. Kalau F itu kan persepsinya sudah menjurus ke hal-hal yang negatif gitu. Anak-anak yang nakal berarti ini bodoh di bidang akademik, ini bodoh tentang perilaku, sikap, tata krama dan sebagainya gitu. Iya. Dan sebenarnya kan nggak seperti itu. Cuma statementnya tuh secara tidak langsung menjelaskan seperti itu. Terus ini guru-gurunya itu juga ini nggak sih, lebih kayak memandang sebelah mata gitu jadinya gara-gara adanya sistem kayak gitu. Iya. Ini kalau nih, ini kamu kelas mana kamu? Yang pertama, kalau dia masuk ke kelas bawah, dia bilang, ya iyalah ini kelas bawah gitu kan, kelas F. Kalau dia naik ke kelas unggul, apa nih kelas unggul masa nilainya segini? Kayak selalu dapat pressure, ya ada yang lebih baik gitu. Mereka tuh punya pressure-nya masing-masing gitu. Nah jadi ketika aku masuk itu dan aku tahu teman-teman, mungkin aku kehilangan interest gitu untuk belajar waktu itu. Sebenarnya sampai sekarang tuh nggak tahu gimana sih cara sistem sekolah itu untuk mengklasifikasikan kita itu dalam jadi 7 kelas. Nilainya itu secara keseluruhan atau gimana? Atau dari prestasi, misalnya kayak ada anak prestasi di bidang olahraga dimasukkan ke lokal unggul. Enggak. Berdasarkan nilai kan ada tuh kalau misalnya kita abis ngambil rapor itu tuh ketika kita kan ada nilai tertinggi, rata-rata nilai. Apa namanya, teman-teman itu tuh nggak asik gitu loh, bahasa kerennya tuh mungkin nggak asik karena selalu merasa dirinya lebih. Nah bahkan ya kita udah jangankan dengan kelas A dengan B atau kelas A dengan F, dengan sesama orang yang ada di A itu aja udah saling memandang sebelah mata. Ada nih dianggap lawan semua gitu. Dianggap lawan, sedangkan kita di kelasnya anak-anak jadi keluarga gitu loh. Because we will get through this hampir 3 tahun gitu kan. Jadi yang berarti kayak ketika ada sistem kayak gitu semuanya itu tuh toxic. Ada korban di sana. Menurut aku nggak ada yang pelaku, cuma sistemnya aja yang salah. Gurunya pun jadi korban, jadi toksik, anak-anaknya jadi tertekan ya. Mau
A atau F itu apapun paling bawah tuh kayak gitu. Jadi juga di lingkungan kehidupan kita bersosial di luar persekolahan gitu loh, kayak klasifikasi anak kids, klasifikasi anak pintar, klasifikasi cakep enggaknya orang, klasifikasi anak organisasi atau enggak, gitu-gitu loh. Itu kamu ngerasain nggak di kampus? Nah ini tadi kan kita ngomongin di lingkungan SMA, SMP. iya SMP. Nah di SMA itu sekolahnya itu mengapresiasi semua prestasi berdasar dari berbagai bidang. Nah berbagai bidang, nggak dari akademik aja. Nah di sana positive vibes. Jadi aku ngerasa, dan aku juga nggak ngerasa lebih rendah dari dia gitu. Gitu sih. Nah sayangnya nanti kalau misalnya ada teman-teman yang kayak gampang down gitu loh, itu tuh bahaya loh buat kedepannya gitu. Jadi kayak nggak mau berjuang lagi, nggak mau apa lagi gitu kan. Nah Karena sudah dicap sebagai nyor unggul, yap. gitu. Nah kalau di kampus ada nemuin kayak gitu? Kalau di kampus mungkin, kalau di kampus sih nggak ada klasifikasi kayak gitu, tapi mungkin isi orang-orangnya